Ini mah memainkan emotional manipulation, manipulasi emosi. Apalagi ada juga tuh pendeta-pendeta maju yang pengen ketemu Roh Kudus, plak kayak gini punya jatuh, plak kayak gini punya jatuh. Buset, dalam hati gue kan kok bisa jatuh, gue maju lah kan. Dalam nama Tuhan Yesus, kagak jatuh gue. Akhirnya dalam apa sih? Gue jatuhin sendiri kan. Iya. Kalau nggak kan nggak asik masa semuanya kayak terima Tuhan, gue kagak. Soalnya kalau misalnya dalam jatuh. Oke, kita kumpul perpuluhan ya. Ingat ya. Ingat kalian semua ya. Perpuluhan itu penting. Ya, perpuluhan itu penting ya. Wanita ini membagikan pengeluaran bulanannya. Dengan gaji 24 juta rupiah bersama suaminya, ternyata setiap bulan hanya tersisa sekitar 2 juta rupiah untuk ditabung. Namun, netizen justru gagal fokus pada satu hal, yaitu pengeluaran untuk perpuluhan sebesar 10%. Jika memang wajib mengeluarkan 10% dari penghasilan, tentu ini angka yang sangat besar dan cukup menguras penghasilan. Di video ini, kita akan menyimak bagaimana para mu'alaf mengaku bahwa perpuluhan dulu sempat menjadi beban tersendiri ketika mereka masih beragama Kristen. Ternyata, kewajiban ini cukup memberatkan sebagian umatnya. Tak hanya itu, kita juga akan bahas pengakuan dari seorang pendeta bahwa bisnis milik gereja ternyata sangat menguntungkan. Dan terakhir, kita akan lihat apa sebenarnya yang memotivasi para jemaat hingga rela membayar perpuluhan tersebut. Silakan simak video ini sampai habis agar kita bisa membandingkan mana yang benar-benar bisa diterima oleh akal dan hati. Dan semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan. Boleh dikatakan gue termasuk yang rajin ke gereja. Oke. Dan rajin bayar perpuluhan. Oke. Dari umur berapa ya? Apa jangan-jangan gara-gara itu ya? Itu kan 10%. Ini kan 2,5 kayaknya lebih ringan nih gitu. Gak juga. Tapi gini, dari remaja, gue udah rajin ke gereja dan rajin bayar perpuluhan. Oke. Dari namanya mulai gaji 200.000 lah. Oke, menyisihkan perpuluhan. 20.000 kecil lah ya. Iya. Gaji 2 juta, 200.000. Gaji 20 juta, 2 juta gitu kan. Mulai di situ tuh. Enggak juga, sebenarnya aku masih rajin. Masih rajin. Tapi pernah suatu kali mama saya masuk rumah sakit. Oke. Ya harus kita dong, urusin dong. Ya. Telat bayar perpuluhan nih. Telepon sama Pak Pendeta, Pak Doni sehat gitu. Telat bayar perpuluhan itu. Iya. Tapi sebenarnya gini, bukan masalah itunya sebenarnya saya pindah, bukan. Tetapi setelah saya pelajarin ulang Bible-nya, oh ternyata perpuluhan itu sebenarnya untuk siapa? Historinya, untuk apa? historinya. Nah, di Perjanjian Lama. Iya. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan pendeta bukan orang suku Lewi gitu. Iya. Tapi kan ya maksudnya untuk apa istilahnya pengembangan gereja atau kebutuhan umat, gereja lah iya. gitu. Tapi kan ada sunat rohani kan? Embuh, Pak. Pernah denger dong? Embuh. Oh, embuh gimana sih? Ini gereja mana ini? Nggak tahu sunat rohani nih. Itu kesalahan di saya. Kesalahan di situ ya. Error impersonanya saya itu. Bukan salah redaksi itu. Bukan salah redaksi gitu. Ya oke lah, itu sih mungkin bahasan lain lah ya. Yang menjadi perbedaan paling mencolok mungkin gini ya, Kasisi ya. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik iota pun tidak kuhilang. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi 10% mau. Udah ngomong duluan, kasih 10% perpuluhan berarti. Iya, dari mana tuh putus 10%? Taurat kan? Tapi nggak semua gereja menerapkan sih, nggak semua gereja. Hampir semua lah. Tapi dulu saya waktu telat bayar perpuluhan langsung ditelepon sama pendeta kasih sih. Oh, ditelepon ya? Iya, langsung Kak Doni sehat gitu katanya. Oh, sehat. Kamu menipu Tuhan, kamu kepencuri hak Tuhan kan gitu ya? Tapi pertama sehat atau nyindir-nyindir anak saya mau sekolah di luar negeri. Oh gitu. Ya. Mungkin ada tagihan yang jatuh tempo kan kita nggak tahu ya. Hari-hari ini bisnis gereja, bisnis agama itu yang paling menyenangkan. Mau kaya sekarang, bisnis gereja. Pojokan ini ada gereja HKBP, kemudian di sebelahnya bersebelahan ada gereja Harapan Baru Regensi ya, GMAHK. Lalu ada lagi gereja di sebelahnya GKRI. Kemudian ada gereja Bethel Indonesia, Harapan Baru. Dan juga di sebelahnya ada GPSDI,
dan di sebelahnya lagi ada GPIB. Iya, luar biasa ya. Ini berdampingan dan menempel. Alamatnya ini ada di ujung Pondok Kopi, Taman Harapan Baru. Ya, bagi teman-teman yang mau survei ke tempat ini, lihat. Ini bisa dikatakan satu keajaiban dunia. Jangan memberikan persembahan-persembahan ke gereja yang mata duitan. Tahu bagaimana ciri gereja mata duitan? Khotbah topik apa saja ujung-ujung persepuluhan. Khotbah kesabaran, penerapannya persepuluhan. Khotbah akhir zaman, ujung-ujungnya persepuluhan. Khotbah tentang jujur, persepuluhan. Khotbah apa saja persepuluhan semuanya. Ujung-ujungnya begitu. Nah, itu gereja yang mata duitan itu. Di Alkitab ini ada banyak, apalagi sampai dia bilang, kalau tidak kasih persepuluhan, persembahan-persepuluhan, masuk neraka. Jadi memang bait Allah tidak ada lagi. Karena bait Allah tidak ada, orang Lewi juga tidak ada. Orang Lewi, imam-imam juga tidak ada. Tapi kembali poinnya adalah bahwa apakah lenyapnya bait Allah perjanjian lama? Maka pada zaman perjanjian baru dan sekarang, Tuhan tidak ada tempat untuk menegakkan namanya. Kalau saudara bilang tidak, masih ada tempat, maka otomatis persembahan-persepuluhan masih berlaku. Karena tujuan dan fungsinya itu masih sama. Walaupun tempatnya sudah Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Gue pernah ke gereja Kristen juga. Gue tertarik pengen bahas nih ya. Karena menurut gue ini, aduh. Katolik Kristen nih, let's go. Di Kristen dulu ya. Ya. Di Kristen itu ada apa ya? Bahasa roh ya katanya ya. Ada di beberapa, nggak semua Kristen. Ya, kalau kan kita ibadah ya. Kalau kita ibadah itu, kalau misalnya di Kristen itu kan kayak, lebih... Nggak semua. Lebih apa ya? Lebih hype ya, lebih kata orang tuh ketemu Roh Kudus. Mantap. Ketemu Haleluya. Tuhan. Waktu gue SMA tuh ke sana. Kuliah. Ya. Tapi setelah gue datang sana kan otak gue muter ya kayak gitu kan. Logik gue terlalu ini mah AC dalam hati gue. Terus di mana-mana gue bilang kalau lagi kayak gini angkat tangan, lagunya pakai ini. Iya, ini mah merinding ya jelas lah dalam hati gue. Bukan Roh Kudus ini merinding.
Mohon maaf ya. Ini bukan Roh Kudus, tapi ini adalah efek sound. Yes. Tapi di sebelah sana tuh, dek, pingsan, ada yang ini. Wah, ini menurut gue lah, logik gue pada waktu itu ya. Ini mah memainkan emotional manipulation, manipulasi emosi. Apalagi ada juga tuh pendeta-pendeta maju yang pengen ketemu Roh Kudus, plak kayak gini punya jatuh, plak kayak gini punya jatuh. Buset, dalam hati gue kan kok bisa jatuh? Gue maju lah. Dalam nama Tuhan Yesus, kagak jatuh gue. Akhirnya dalam apa maksudnya? Gue jatuhin sendiri kan? Iya. Kalau nggak kan nggak asik masa semuanya kayak terima Tuhan, gue kagak. Tapi habis itu gue duduk lagi, gue bilang ini mah efek pertunjukan doang hype yang luar biasa. Mungkin kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang hatinya lebih kuat ya. Gue kan otak gue yang lebih jalan lebih dari hati ya. Jadi gue ini mah ya efek aja, gue bilang. Betul. Tapi bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga. Tapi kan gue bilang tujuannya bagus juga sih sebenarnya. Betul. Tujuannya kan yang penting kan tujuan ya. Iya. Soalnya kalau misalnya dalam oke, kita kumpul perpuluhan ya. Ingat kalian semua ya. Perpuluhan itu penting. Ya, perpuluhan itu penting ya. Mam, tasnya Hermes ya, Koko ya. Baik. Kalau itu kan jahat ya, tapi pada kenyataannya banyak. Bener gak sih? Bener kan? Bener, banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Makanya tergantung tujuan sih. Kalau tujuannya adalah oke, kalian ketemu dengan iman kalian ya oke lah. Namanya kan itu kan way ya, cara mereka ya. Menurut pandangan lu kayak gimana? Jadi perbedaan kalau kita ngomongin yang umum, 3 agama yang kita sering ini ya, Kristen, Katolik, sama Islam ya. Kristen dibanding yang lain 2 ini itu agama yang sangat luas interpretasinya. Maksudnya gerejanya banyak dengan aliran banyak, style yang banyak. Katolik kan cuma ada one whole church, Catholic Church. Jadi kurang lebih di Katolik manapun itu kurang lebih sama. Lu tau gak kenapa? Kenapa? Gue potong dulu di sini. Lu tau gak kenapa? Kenapa? Karena pemukanya. Karena di Katolik kita kan ada kenal dengan keuskupan, ada paus, ada strata, ada struktur kayak gitu. Lu misalnya kayak gue ya, waduh gue beriman banget dengan Tuhan, gue pengen jadi pastor, nggak bisa. Bisa langsung ke Kristen, bukan gereja boleh. Nah itu, gue pengen jadi romo, gue bikin gereja, nggak bisa. Nah kalau di pendeta kan bisa. Semoga setelah melihat ini bisa mencerahkan, terutama bagi kita tentang zakat yang wajib dikeluarkan oleh hamba Allah. Dalam Islam, zakat hanya 2,5%, dan itu pun hanya dikenakan kepada muslim yang telah memenuhi syarat. Hartanya cukup nisab dan dimiliki selama setahun. Dari sini kita bisa lihat bahwa Islam menetapkan kewajiban zakat dengan ukuran yang penuh keadilan, hanya 2,5%, dan hanya bagi mereka yang benar-benar mampu. Sementara di sebagian ajaran lain, perpuluhan 10% dari penghasilan rutin terasa seperti beban tetap yang tak pandang situasi. Kalau kita bayangkan, dari gaji 10 juta rupiah, seseorang harus setor 1 juta rupiah ke gereja setiap bulan. Tapi di Islam, zakat hanya keluar saat hartamu mengendap setahun dan hanya 2,5%. Maka tak heran, banyak yang mengaku lega setelah mengenal Islam, karena ajarannya bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang kasih, keadilan, dan keringanan. Bahkan para mu'alaf pun banyak yang berkata, di gereja, 10% gaji harus keluar tiap bulan dan kadang diawasi. Tapi di Islam, lebih adil dan manusiawi. Semoga video ini membuka mata dan hati kita untuk terus mencari kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.